Bab 6429. Semua pengawal kavaleri memiliki satu pikiran. Banyak dari mereka adalah generasi pengawal kavaleri. Nenek moyang mereka merupakan kawan di pengawal kavaleri. Mereka adalah pasukan yang tidak pernah pensiun. Dan tak perlu dikatakan lagi, persahabatan di antara mereka sungguh erat. Terlebih lagi, selama bertahun-tahun, dunia telah berubah, dan para pengawal kavaleri beserta leluhur mereka semuanya telah mengalami baptisan darah. Setiap kawan tidak hanya akan berjuang sampai mati untuk melindungi keselamatan kawan lainnya di medan perang, tetapi juga akan menjaga istri dan anak-anak mereka dengan sekuat tenaga setelah kawan lainnya gugur di medan perang. Dan memperlakukan anak-anak mereka seperti anak mereka sendiri. Persahabatan yang terjalin karena darah ini telah lama melampaui segalanya. Rencana transfusi darah yang akan segera dilakukan tidak hanya akan memisahkan mereka dari keluarga mereka selamanya, tetapi juga memisahkan mereka dari banyak generasi kawan seperjuangan. Bagi mereka, tingkat ketidakterterimaan adalah yang kedua setelah kematian. Komandan tampaknya punya rencana untuk mengatasinya. Jadi semua orang tentu saja mempercayainya sepenuhnya dan sepenuhnya konsisten dengannya. Jadi semua orang menyampaikan pendapatnya dan mematuhi perintah komandan sepenuhnya. Kemudian, Komandan Yin berkata kepada semua orang, "Semuanya, keluarlah sekuat tenaga untuk membongkar mobilnya terlebih dahulu. Jangan biarkan Song melihat petunjuk apapun. Ada sesuatu yang ingin aku bicarakan dengan saudara ini." Semua orang langsung menunduk dan berkata, "Bawahan patuhi perintahmu." Setelah itu, semua orang segera berbalik dan terus memindahkan barang-barang. Seolah-olah apa yang terjadi tadi tidak terjadi. Pada saat ini, Charlie menatap Komandan Yin. Dia tidak sepenuhnya mengendalikan kesadaran Komandan Yin. Sebaliknya, ia menyegel kesadarannya sendiri dalam tubuhnya seperti yang dilakukannya saat ia mengendalikan Walter. Meskipun pihak lain masih harus melakukan hal-hal sesuai keinginan Charlie, kesadarannya sepenuhnya jernih. Mengetahui bahwa dia bisa melihat dan mendengar segalanya, Charlie berbisik, "Jangan membuat keributan. Bawa aku ke tempat yang aman dan terpencil, dan aku akan berbicara kepadamu secara rinci." Pada saat ini, Charlie tidak hanya harus menghindari Lilia tetapi juga pengawal kavaleri lainnya. Bagaimanapun, dia orang asing, dan semua orang pasti bertanya-tanya saat melihatnya. Jika terlalu banyak orang melihatnya, dan semua orang saling berpapasan dan menemukan bahwa mereka tidak mengenalnya, hal itu pasti akan menarik banyak perhatian orang lain. Oleh karena itu, dia lebih suka menghindari orang lain dan mengobrol baik-baik dengan Komandan Yin. Lagi pula, jika dia ingin mengendalikan ribuan orang agar menaati pengaturannya, mengendalikannya untuk melakukan sesuatu saja tidaklah cukup. Dia harus bersedia melakukan sesuatu untuknya dari lubuk hatinya. Dan menggunakan gengsinya di antara orang-orang ini untuk melakukan hal ini dengan sepenuh hati. Meskipun kesadaran Komandan Yin tidak terkendali, ini sangat konsisten dengan tubuhnya. Dia segera mengangguk berat, berbalik, dan membawa Charlie menjauh dari peron. Wilayah Duke Mining sangat luas. Komandan Yin membawa Charlie keluar dari kilang dan mengendarai kendaraan penambangan off-road, membawanya ke tempat yang jauh. Beberapa menit kemudian, kendaraan off-road berhenti di sebelah menara tinggi yang telah selesai dibangun. Dan kemudian Komandan Yin berkata kepada Charlie, "Saat ini tidak ada personel yang ditempatkan dalam radius 1 kilometer di sini." Charlie mengangguk dan berkata, "Sekarang aku akan mencabut segel kesadaranmu dan berbicara langsung padamu. Jika kau melawan, aku akan membunuhmu tanpa ragu-ragu. Dan kemudian hentikan rencana penebusan untuk semua prajuritmu yang mati. Penjaga kavaleri dan keluarga mereka. Anda akan mengucapkan selamat tinggal kepada keluarga Anda selamanya di detik berikutnya. Dan aku yakin saudara-saudaramu juga akan mengucapkan selamat tinggal kepada keluarga mereka selamanya dalam waktu dekat." Setelah itu, Charlie tahu bahwa dia tidak bisa menanggapinya dengan perasaan yang sebenarnya. Jadi dia langsung menarik energi spiritual dari tubuhnya. Setelah mendapatkan kembali kendali tubuhnya, Komandan Yin menarik napas panjang. Kemudian, dia segera menggenggam tangannya dan membungkuk kepada Charlie, sambil berkata dengan hormat, "Tuan, saya Luster Yin, atas nama saudara-saudara 911 dan seluruh keluarga mereka,
saya mohon Anda menyelamatkan kami. Luster bukanlah orang bodoh. Dia tahu bahwa Charlie bisa menyelinap di bawah hidung Lilia tanpa ketahuan. Dan kekuatannya harus di atasnya. Selain itu, ia memiliki hubungan dekat dengan utusan khusus tingkat atasannya. Dan dia mendengarnya samar-samar menyebutkan bahwa semua orang di stasiun regu kematian hilang. Jadi ketika Charlie tiba-tiba masuk ke Duke Mining, dia segera merasakan sedikit harapan di hatinya. Berpikir bahwa Charlie pasti bisa menyelamatkan dirinya dan pengawal kavaleri lainnya. Charlie tidak menanggapi permohonannya tetapi bertanya, berapa banyak orang yang ada di sini, termasuk para prajurit kematian dan pengawal kavaleri? Hitung semua anggota keluarga. Luster segera menjawab, Tuan, Duke Mining, termasuk saya, memiliki total 912 penjaga kavaleri. 3,047 anggota keluarga, total 3,959 orang. Total ada 1,548 prajurit kematian di tambang. 5,836 anggota keluarga, totalnya 7,384 orang, jika di total seharusnya lebih dari 11,000 orang. 11,000. Charlie tidak dapat menahan diri untuk tidak terkesiap setelah mendengar ini. Lebih dari 11,000 orang, ini beberapa ribu lebih banyak dari jumlah tertinggi yang diprediksinya. Awalnya dia mengira jumlah orangnya paling banyak 6,000 sampai 7,000 orang, tidak lebih dari 7,000 sampai 8,000 orang. Namun sekarang jumlahnya sudah lebih dari 11,300 orang. Mungkin akan menjadi tantangan tersendiri untuk memindahkan begitu banyak orang secara diam-diam. Kemudian dia bertanya pada Luster, apa latar belakang asisten Song itu? Luster berkata dengan hormat, Tuan, asisten Song adalah asisten kantor gubernur Angkatan Darat Kanan. Dia adalah pangkat kedua setelah Letnan Jenderal dan memiliki status yang sangat tinggi. Konon latar belakang keluarga asisten Song tidak biasa. Dia adalah keluarga agunan dari keluarga Wu. Keluarga Wu adalah keluarga Victoria. Selama sebuah keluarga masih ada, maka mereka harus terus menikah dan punya anak. Jadi harus ada keluarga agunan. Namun, Charlie hanya tahu sedikit tentang keluarga Wu, dan dia tidak memiliki petunjuk apapun tentang keluarga agunan keluarga Wu. Bab 6430. Maka dia bertanya, tahukah kamu siapa nama lengkap orang ini? Dari mana dia berasal? Aku tidak tahu, Luster menjawab dengan jujur. Pejabat berpangkat tertinggi yang datang ke Duke Mining sebelumnya adalah utusan khusus. Dia dibawa ke sini oleh utusan khusus beberapa hari yang lalu. Dia mengatakan bahwa dia akan mengawasi peningkatan dan transformasi Duke Mining. Selain itu, dia juga akan menyelesaikan transfusi darah utama Duke Mining. Charlie bertanya, transfusi darah utama seharusnya untuk memisahkanmu dari keluarga dan saudara-saudaramu, kan? Ya, Luster mengangguk dan berkata, langkah ini berbahaya dan kejam. Kurasa Tuan khawatir kita, pengawal kavaleri, akan membelot. Jadi dia menyandera keluarga kami. Lagi pula, jika kita ingin berkumpul kembali dengan keluarga kita di masa depan, kita harus mempertaruhkan nyawa kita untuk melakukan perbuatan baik. Oleh karena itu, strategi ini tidak hanya dapat menghentikan pemberontakan hati kita, tetapi juga membuat kita mempertaruhkan hidup kita untuk melakukan perbuatan baik bagi Tuhan. Charlie bersenandung dan bertanya padanya, akankah prajurit maut ikut serta dalam transfusi darah besar-besaran? Luster berkata, aku benar-benar tidak tahu tentang ini. Menurut Lilia, transfusi darah utama saat ini seharusnya hanya untuk pengawal kavaleri. Lagi pula, Death Soldiers berukuran lebih besar daripada Cavalry Guard, dan mereka lebih sulit dioperasikan. Setelah itu, dia menatap Charlie, dan bertanya dengan gugup dan penuh harap. Tuan, tolong selamatkan kami. Selama kami bisa lolos dari cengkeraman Warriors dan kami, pengawal kavaleri, bersedia melayani Anda dengan sepenuh hati. Charlie merenung sejenak dan berkata, aku bisa menyelamatkanmu. Alasan aku datang ke sini adalah untuk membawa kalian semua keluar dari sini. Aku tidak butuh kamu untuk melayaniku sepenuh hati. Aku hanya butuh bantuanmu untuk menghadapi Warriors dan saat aku membutuhkanmu. Setelah Warriors dan dibasmi,
kau bisa mendapatkan kembali kebebasanmu. Ini bukan janji kosong, karena jika Warriors dan tidak diberantas, bahkan jika aku memberimu kebebasan segera, kamu tidak akan bisa lolos dari kematian. Jadi jika Anda ingin hidup bebas di bawah sinar matahari bersama keluarga Anda, kalian harus membasmi Warriors dan terlebih dahulu. Luster berkata tanpa ragu, saya mengerti apa yang Anda katakan, Tuan. Selama Warriors dan tidak dihilangkan, keluarga saya dan saya tidak akan pernah mendapatkan kedamaian. Setelah itu, dia tiba-tiba teringat racun di tubuhnya. Dan buru-buru bertanya, Tuan, saya berani bertanya, Anda seharusnya punya cara untuk menghilangkan racun jahat di tubuh kami, bukan? Jika racun jahat itu tidak dihilangkan, kita semua akan mati tiba-tiba dalam beberapa hari. Charlie mengangguk dan berkata dengan tenang, jangan khawatir. Saya secara alami memiliki cara untuk menghilangkan racun dalam tubuh Anda secara menyeluruh. Kalau tidak, aku tidak akan melakukan pekerjaan yang tidak berguna ini. Setelah mengatakan hal itu, Charlie berkata, beberapa waktu lalu, saya membawa pergi seluruh garnisun pengawal kavaleri, prajurit kematian, dan keluarga mereka dari Siprus. Saya telah menempatkan orang-orang itu di tempat yang sangat aman sekarang. Jika tidak terjadi hal yang tidak diharapkan, aku juga akan menempatkanmu di sana. Tapi di sini banyak orangnya, dan daerahnya pedalaman. Jadi sulit bagi saya untuk membawa semua orang sekaligus tanpa terekspos. Luster berkata dengan gugup, Tuan, menurut apa yang dikatakan Lilia, perubahan besar mungkin akan dimulai dalam 3 hari. Setelah 3 hari, bahkan jika kita belum mengganti orang di sini, garnisun lain akan kedatangan orang. Jika kita terlambat di jalan selama 1 hari, seseorang akan datang paling lambat dalam 4 hari. Jika kita tidak bisa mengevakuasi semuanya sebelum itu, saya khawatir kita akan terpapar. Charlie mengangguk dan berkata, waktunya memang sangat singkat. Saya sudah mengatur tempat pemindahan. Awalnya saya ingin mengirim orang satu persatu pada periode waktu berikutnya. Tetapi sekarang tampaknya tidak banyak waktu bagi saya untuk mempersiapkan diri. Besok, atau paling cepat malam ini, gelombang pertama orang harus dikirim. Pada titik ini, Charlie berkata lagi, selanjutnya, aku butuh kamu untuk bekerja sama denganku dengan segenap kekuatanmu. Anda tidak hanya harus membagi semua orang ke dalam kelompok dan mengevakuasi mereka satu persatu. Tetapi Anda juga harus memastikan bahwa semua orang mematuhi perintah 100%. Ketika Anda merumuskan batch evakuasi, Anda harus memastikan bahwa seseorang bekerja di kilang sampai hari terakhir. Karena fosfat yang Anda kirim ke pelabuhan Casablanca setiap hari tidak dapat dihentikan. Begitu berhenti, Mordred di Casablanca akan menyadarinya dan bergegas dari sana. Akan memakan waktu lebih dari 2 jam untuk berkendara ke sana dengan kecepatan paling cepat. Luster dengan hikmat meyakinkan, jangan khawatir, Tuan, saya pasti akan mengkoordinasikan personelnya. Karena kamu ingin membawa kami dan pasukan kematian pergi. Kau bisa membiarkan regu pembunuh dan keluarga mereka pergi terlebih dahulu. Kami akan tetap tinggal dan bekerja lembur untuk menambang biji fosfat yang cukup terlebih dahulu. Dan kemudian biarkan kilang bekerja lembur untuk menghasilkan cukup banyak produk akhir. Terakhir, tinggalkan tim transportasi di sini untuk bertugas pada shift terakhir. Dan kirimkan truk fosfat terakhir dengan lancar. Charlie melihat bahwa dia bersedia membiarkan regu kematian mengungsi terlebih dahulu. Dan pada saat yang sama, ia bisa memilah-milah hal-hal dengan sangat jelas. Dia agak yakin dengan karakternya dan kemampuannya dalam melakukan sesuatu. Maka dia mengangguk puas dan berkata, baiklah, selama kita melakukan segala sesuatunya secara ekstrim, kami pasti akan membuat 11,000 orang ini menghilang dari Maroko di bawah hidung Warriors dan... Meskipun Charlie percaya diri, Luster agak khawatir. Dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya pada Charlie. Tuan, bagaimana rencanamu menghadapi Lilia? Kekuatannya tak terduga. Jika perlu, aku bisa mengorganisasi saudara-saudara terkuat di pengawal kavaleri untuk membunuhnya bersama-sama. Charlie berkata, karena dia adalah pejabat senior di kantor gubernur Angkatan Darat Kanan. Dia masih berguna bagiku.
Aku tidak bisa membunuhnya begitu saja. Setelah itu, dia bertanya, bagaimana struktur organisasi garda kavaleri Anda? Luster berkata, penjaga kavaleri dibagi menjadi 3 batalion. 9 bendera dan 27 tim. Masing-masing dari 3 batalion tersebut memiliki seorang kapten kepala dan seorang wakil kapten kepala. Setiap bendera memiliki seorang kapten kepala dan seorang wakil kapten kepala. Setiap tim memiliki kapten dan wakil kapten. Bab 6431. Kemudian, Luster terus memperkenalkan. Di antara ketiga batalion tersebut, batalion pertama bertanggung jawab atas penambangan, batalion kedua bertanggung jawab atas produksi, dan batalion ketiga bertanggung jawab atas logistik dan keamanan. Saudara-saudara yang Anda lihat di peron ketika Anda datang adalah saudara-saudara dari batalion ketiga. Mereka terutama bertanggung jawab atas patroli dan keamanan. Selain itu, mereka juga bertanggung jawab atas transportasi dan bongkar muat. Selain itu, banyak saudara di batalion ketiga yang bekerja lembur untuk segera membangun menara pengawas. Ini juga merupakan persyaratan yang dikeluarkan oleh atasan, dan kita perlu memperkuat pertahanan kita. Charlie mengangguk dan berkata, kumpulkan semua pemimpin batalion ketiga dan 9 bendera. Aku akan menemui Lilia dulu. Setelah aku menyelesaikan urusannya, aku akan membawanya menemuimu. Luster bertanya dengan tergesa-gesa, Tuan, apakah Anda tidak membutuhkan bantuan saya dan saudara-saudara? Tidak perlu, kata Charlie dengan tenang. Kekuatannya memang bagus, tapi dia bukan ancaman bagiku. Luster menggenggam tangannya dan berkata dengan hormat. Ada lebih dari 10,000 orang di sini. Dan semuanya tergantung pada Anda, Tuan. Charlie mengangguk sedikit, lalu berkata, berkendara ke gedung kantor Anda. Ya Pak, Luster setuju dan segera kembali. Ketika mobil sampai di lantai bawah gedung kantor, Charlie menggunakan energi spiritualnya untuk mengisolasi ruang di dalam mobil dan berkata kepada Luster. Anda memanggil mereka ke ruang rapat. Tapi jangan beritahu mereka apapun tentangku sebelum aku muncul. Luster segera berkata, aku mengerti. Setelah itu, dia berkata pada Charlie. Tuan, saya akan membawa Anda menemui Wakil Menteri Song terlebih dahulu. Charlie melambaikan tangannya, tidak perlu, aku tahu di mana dia. Setelah itu, Charlie menarik energi spiritualnya. Mendorong pintu dan keluar dari mobil. Pada saat ini, tidak banyak pengawal kavaleri di gedung kantor. Karena produksi berlangsung non-stop selama 24 jam, kecuali beberapa orang yang sedang beristirahat di area asrama. Sebagian besar sisanya berada di garis depan pekerjaan. Hanya beberapa orang yang bertanggung jawab yang menunggu di kantor mereka. Lilia saat ini berada di kantor di lantai 5. Kantornya dibagi menjadi 2 ruangan. Ruang dalam dan luar, masing-masing luasnya hampir 100 meter persegi dan didekorasi dengan mewah. Ruang luar terutama digunakan untuk kantor dan resepsi. Sedangkan ruangan dalam merupakan tempat tinggal, istirahat dan berlatih meditasi. Dilengkapi juga dengan toilet dan kamar mandi lengkap. Selama beberapa hari Lilia datang ke Duke Mining, dia bekerja dan tinggal di sini. Kantor ini pada awalnya dipersiapkan untuk utusan khusus. Setiap kali utusan khusus datang, dia akan tinggal di sini selama beberapa hari. Itu adalah ruangan terbaik di seluruh Duke Mining. Jadi Luster secara alami menempatkan Lilia di sini. Nama asli Lilia adalah Ria. Dia baru berusia 24 tahun ini. Dia adalah kultivator pertama keluarga Song dalam ratusan tahun dan harapan terbesar keluarganya dalam ratusan tahun. Nasib keluarga Song telah terikat pada keluarga Wu selama ratusan tahun. Dan keberuntungan serta bencana saling bergantung satu sama lain. Pada awalnya, mereka memiliki seorang putri yang menikah dengan keluarga Wu dan melahirkan keturunan bagi keluarga Wu. Kemudian, Warriors dan tumbuh semakin kuat. Dan keluarga Wu memiliki semakin banyak rahasia. Victoria meminta keluarga Wu untuk mengembangkan keluarga perkawinan menjadi keluarga kolateral sehingga dapat terikat secara permanen dengan keluarga Wu. Metode Victoria dalam mengikat keluarga-keluarga kolateral ini juga sangat langsung, yaitu dengan meracuni. Selama keluarga agunan itu jujur terikat pada keluarga Wu,
Mereka bisa mendapatkan aliran penawar racun yang stabil, serta uang, kekuasaan, dan status. Tapi jika mereka berani tidak mematuhi keluarga Wu, satu-satunya hasil yang mungkin adalah pemusnahan seluruh keluarga. Alasan mengapa Victoria ingin mengikat keluarga-keluarga agunan ini adalah karena seiring dengan bertambahnya umurnya, keluarga Wu memiliki semakin banyak rahasia dan di masa depan, keluarga Wu akan menjadi semakin tidak cocok untuk pernikahan kasual dengan keluarga lain dari luar. Keluarga Wu adalah keluarga ibu Victoria, dan Victoria tidak bisa membiarkan dupa keluarga Wu terpengaruh. Jadi dia memberi instruksi kepada keluarga Wu untuk mengembangkan banyak keluarga agunan seperti keluarga Song menjadi mesin pembiakan bagi keluarga Wu. Menurut persyaratan Victoria, gadis-gadis dari keluarga Wu tidak boleh menikah dan harus melayani keluarga Wu seumur hidup. Dan anak laki-laki dari keluarga Wu hanya dapat menikahi gadis-gadis yang cocok dari keluarga agunan. Selama ratusan tahun, tugas terbesar keluarga Song adalah terus mengirim gadis-gadis yang cukup umur ke keluarga Wu untuk dinikahkan dengan keturunan keluarga Wu. Karena kedua keluarga tersebut telah berkembang biak secara serempak selama ratusan tahun, pohon gen telah lama bercabang. Jadi hubungan darah antara keturunan keluarga Song dengan wanita di luar keluarga dan keturunan keluarga Wu sudah lama diabaikan, jauh melampaui lingkup pernikahan kerabat dekat, sehingga keberlangsungan gen keluarga Wu yang normal dapat terjamin. Untuk memastikan bahwa keluarga Wu diberikan anak perempuan dengan gen yang baik, para pria keluarga Song perlu menemukan wanita Tionghoa yang baik di dunia luar untuk melahirkan keturunan. Dan untuk melindungi rahasia keluarga, para lelaki dari keluarga Song seringkali merupakan bajingan ulung. Mereka akan menggunakan identitas palsu untuk berbicara tentang cinta dan pernikahan dengan wanita yang cocok di dunia luar. Dan suatu hari setelah pihak lain melahirkan anak mereka, mereka akan menghilang bersama anak-anak. Jika anak laki-laki, dia akan dibawa kembali untuk dilatih sebagai generasi baru keluarga Song. Jika anak perempuannya, dia akan dilatih sepenuhnya sesuai dengan kesukaan keluarga Wu. Jika dia dipilih oleh keluarga Wu dan menikah dengan pria berstatus tinggi di keluarga setelah dia dewasa, dia bisa mendatangkan lebih banyak kekayaan dan kesempatan bagi keluarga mereka. Jika dia tidak bisa dipilih oleh seorang pria berstatus tinggi di keluarga Wu, dia pasti akan menikahi keturunan laki-laki yang tidak dihargai atau bahkan dibenci dalam keluarga Wu. Lagi pula, meskipun mereka adalah laki-laki buangan di keluarga Wu, mereka tetaplah anggota keluarga Wu. Keluarga Wu tidak dapat membiarkan mereka melajang seumur hidup. Sekalipun mereka tidak mempunyai masa depan, setidaknya mereka harus mempunyai keluarga dan keturunan yang bisa memberikan penjelasan kepada orang tua mereka, bahkan kakek nenek mereka. Bab 6432. Demi menjaga rahasia keluarga Wu, mereka hanya bisa menikahi wanita dari keluarga agunan. Oleh karena itu, dalam keluarga agunan seperti keluarga Song, hampir lebih dari 80% perempuan yang memenuhi syarat akan dipilih oleh keluarga lapis demi lapis. Karena perbedaan kekuasaan yang besar antara kedua keluarga, gadis-gadis yang menikah dengan keluarga Wu hampir tidak memiliki status. Wajar saja jika mereka dibenci oleh suaminya, dan merupakan hal yang umum bagi mereka untuk dizalimi. Dalam kasus yang serius, mereka bahkan akan dibunuh oleh suami mereka. Meskipun demikian, anggota keluarga mereka tidak berani memiliki keraguan atau ketidakpuasan. Bagaimanapun, sumber kehidupan mereka ada di tangan keluarga Wu. Adapun gadis-gadis yang cukup beruntung tidak dipilih oleh keluarga Wu. Keluarga Song tidak mengizinkan mereka meninggalkan keluarga dan menikah dan memulai sebuah keluarga. Karena mereka harus tinggal di keluarga, menjaga rahasia keluarga Song dan Wu selama ratusan tahun, dan menjadi alat bagi seluruh kehidupan mereka. Ria adalah satu-satunya petani di keluarga Song selama ratusan tahun. Bahkan bisa dikatakan bahwa dia adalah satu-satunya dari semua keluarga agunan yang digabungkan. Jadi dia membawa harapan seluruh keluarga Song. Dia tahu kekuatan warriors dan lord. Dan dengan pengaruh keluarga, dia tidak berani mempunyai pikiran memberontak terhadap warriors dan. Dia hanya tahu bahwa jika dia ingin mengubah nasib keluarganya, hanya ada satu cara,
yaitu terus meningkatkan kekuatannya dan terus membiarkan dirinya memainkan peran yang lebih penting di Warriors dan begitu kekuatannya terlihat oleh Victoria, keluarga Song pasti akan bisa mendapatkan perlakuan lebih istimewa. Dan mungkin suatu hari, akan ada kesempatan untuk menyingkirkan nasib mesin reproduksi. Berdasarkan tanggung jawab yang berat ini, Ria setia pada Warriors dan hanya berharap mendapat lebih banyak kesempatan untuk memberikan sumbangan berjasa guna mengumpulkan lebih banyak modal bagi dirinya. Kali ini, kantor gubernur mengizinkannya untuk bertanggung jawab atas pekerjaan transfusi darah di seluruh garnisun sendirian. Yang juga merupakan perwujudan kepercayaan yang lebih besar padanya. Ia berpikir dalam hatinya, asalkan aku tidak melakukan kesalahan dalam misi ini dan menyelesaikannya dengan lancar dan tepat waktu. Kantor gubernur pasti akan memberi saya tugas yang semakin penting di masa mendatang. Saat itu akan menjadi kesempatan bagus bagiku untuk meraih prestasi. Tepat saat dia sedang menantikan masa depan di dalam hatinya. Tiba-tiba dia mendengar seseorang mengetuk pintu, membuyarkan lamunannya yang penuh harapan. Dia sadar kembali dan bertanya dengan suara dingin dan jijik. Apa masalahnya? Di luar pintu, Charlie berkata, Nona, komandan meminta bawahannya untuk menyampaikan pesan. Sampaikan pesan. Ria berkata dengan nada meremehkan, dia hanya seorang komandan. Dia tidak datang menemuiku secara langsung ketika dia memiliki sesuatu untuk dilakukan. Tapi dia mengirim seseorang untuk menyampaikan pesan. Dia benar-benar sombong. Charlie buru-buru berkata, Nona, ada masalah dengan barangnya. Dan mungkin tidak selesai tepat waktu. Panglima Yin tidak berani menunda dan telah memanggil ribuan rumah tangga dan kepala suku untuk mempelajari tindakan balasan. Dia benar-benar tidak berani mundur dan menunda kemajuan, jadi dia mengirim bawahannya untuk melapor kepadamu. Apa katamu? Mendengar Charlie mengatakan ada masalah pada barangnya dan bahkan mengganggu pengerjaan, Ria pun langsung naik pitam. Begitu dia memikirkannya, energi spiritualnya merasakan bahwa Luster memang ada di gedung perkantoran ini. Dan banyak pemimpin pengawal kavaleri berkumpul ke arahnya. Maka dia segera menggunakan energi spiritualnya untuk membuka pintu itu seketika. Menatap Charlie di luar pintu, dan berkata dengan dingin. Katakan padaku dengan jelas apa masalahnya. Jika terjadi sesuatu yang mempengaruhi kemajuan, saya akan memenggal kepala orang pertama yang bertanggung jawab terlebih dahulu. Meski Ria masih muda, ia telah menganggap nyawa manusia tidak berharga sejak ia masih kecil. Ini bukan karena dia terlahir dingin dan kejam. Tetapi dia tahu betul bahwa keluarga Wu selalu menganggap kehidupan keluarga Song tidak berharga. Sejak kecil hingga dewasa, dia secara tidak sengaja mendengar tentang pembunuhan wanita dari keluarga Song yang menikah dengan keluarga Wu. Dan jumlahnya tidak kurang dari 5 kali. Orang-orang itu adalah para tetua lelaki itu, dan alasan mengapa mereka dibunuh oleh keluarga Wu juga sangat tidak masuk akal. Ada yang karena tidak bisa melahirkan anak laki-laki. Ada yang karena keguguran yang tidak disengaja, ada yang karena merasa jijik dengan suaminya. Dan beberapa lainnya melakukannya hanya karena mereka rakus dan makan lebih banyak makanan. Yang menyebabkan figur mereka menjadi tidak berbentuk. Bertentangan dengan fakta bahwa keluarga Song diperlakukan tidak berharga oleh keluarga Wu. Keluarga Song juga meremehkan wanita yang mereka temukan di luar. Dan bahkan memperlakukan mereka lebih buruk daripada keluarga Wu memperlakukan wanita-wanita keluarga Song. Kakak tertua Ria telah lahir ke dunia beberapa tahun yang lalu untuk menyamar dan mencari wanita yang cocok untuk bereproduksi. Dia pertama kali memiliki anak dengan seorang wanita, dan wanita itu mengetahui bahwa kakak laki-laki tertuanya memiliki keluarga di kota lain. Jadi saudara laki-laki tertuanya membunuhnya untuk membungkamnya. Wanita itu bahkan tidak punya waktu untuk menuduh kakak tertua. Dan dia ditembak mati olehnya. Alasannya sangat sederhana. Kakak tertua dan keluarga Song tidak bisa mengambil risiko apapun. Mereka awalnya bermaksud mencari kesempatan untuk menghilang bersama anak itu setelah wanita itu melahirkan dan sebelum anak itu berusia 1 tahun. Sejak mereka ketahuan, mereka akan membunuhnya untuk menghilangkan masalah di masa mendatang. Ria terpengaruh oleh lingkungan seperti itu. Dan membunuh orang telah lama menghilangkan beban psikologis baginya.
Pengawal kavaleri ini statusnya jauh lebih rendah dibandingkan keluarga Song. Mereka hanyalah sekelompok budak yang dibesarkan oleh warriors dan tentu saja dia tidak peduli dengan kehidupan orang-orang ini. Jika ada yang memprovokasi atau mempengaruhinya, dia tinggal bunuh saja. Melihat tatapan pembunuhnya, Charlie cukup terkejut. Wajah yang begitu muda, penampilan dan pakaian yang begitu luar biasa. Ditambah lagi dengan tatapan membunuh yang begitu agung dan berdarah-darah, sungguh sangat menggemparkan. Melihat Charlie tidak menjawab pertanyaannya dalam 3 detik, nada bicara Ria langsung menjadi lebih serius. Dia menatapnya dan berkata dengan tegas, "Jika kau tidak segera bicara, aku akan memenggal kepalamu dan menanyakan hal itu pada Yin sendiri." Charlie terdiam. Melihat ekspresi membunuh Ria, dia terkekeh dan berkata, "Gadis kecil, apakah kamu minum malam ini? Kamu begitu mabuk hingga ingin memenggal kepalaku."